Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Horas, Shalom. Selamat pagi. Apakah yang saat ini untuk Tuhan lakukan di dalam hidupmu? Sebagai seruan kepada Tuhan, mungkin ada dari kita yang berseru. Mungkin ada dari kita yang berseru dari jemaat agar Tuhan mengubah hidup, mengubah jalan hidup dari beban yang berat menjadi beban yang ringan. Tapi ada juga yang berseru agar Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatan, terutama di dalam situasi dan kondisi saat ini. Dan ada juga yang berseru kepada Tuhan agar Tuhan menyentuh seseorang di dalam keluarga yang sudah tidak mengikuti Yesus dan diharapkan kembali untuk mengikut Tuhan. Apapun yang menjadi seruan kita, apapun yang menjadi permintaan kita di dalam hidup ini, yang sangat penting saat ini adalah harus dibarengi kesabaran, kesetiaan di dalam Tuhan. Agar kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi ragu menanti pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, sebagaimana yang kita lakukan pada hari-hari yang lalu, kita disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Sampai dengan pagi hari ini, dengan napas kehidupan Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami akan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dan yang menyertai serta mengajari kami. Bukalah pikiran dan hati kami, ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami yang memperlengkapi hamba-Mu, yang akan membawakan firman-Mu pada pagi ini. Sembunyikan kekurangan hamba-Mu ini, agar firman yang disampaikan menjadi berkat bagi yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kita kasihi, pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas 18 ayat 31. Demikian bunyinya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, firman pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu
Injil Lukas, yang sama-sama kita ketahui di dalam Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi, dan ini penggenapan di dalam Perjanjian Baru. Injil Lukas mencoba mengangkat penderitaan Kristus. Saat ini kita telah menanti, dan beberapa hari kemudian kita akan memperingati kematian akan Yesus Kristus di kayu salib. Ayat ini merupakan pemberitahuan ketiga sebenarnya dari Yesus tentang penderitaannya, dengan mengetengahkan dua pelajaran iman bagi kita. Yang pertama, para murid dipersiapkan untuk memasuki sebuah tahapan-tahapan yang sulit di dalam hidup mereka sebagai murid. Oleh karena itu, mereka dibimbing untuk memasuki sebuah realitas yang sulit di depan mata mereka. Yesus membimbing mereka mulai dari bimbingan yang pertama, kedua, dan ketiga. Firman pagi hari ini adalah bimbingan yang ketiga. Seperti kita ketahui, bimbingan yang pertama tertulis di dalam Lukas 9 ayat 23. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat. Di ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Itu pemberitahuan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang pertama sebelum dia memasuki Yerusalem. Dan dapat kita lihat pemberitahuan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah dalam Lukas 9 ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan firman ini pada saat ini sebagai yang ketiga, pemberitahuan akan penderitaan Kristus yang ketiga yang disampaikan, yang tertulis di dalam firman kita pada pagi hari ini. Yesus memanggil 12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa makna dan tujuan ini semuanya? Tentu kita masih terang benderang di dalam hidup kita sebagai umat Kristen, agar sedapat mungkin dan betul-betul para murid siap menerima sebuah peristiwa yang maha penting di dalam peran mereka sebagai murid. Saudara, saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah yang merupakan pendidikan yang perlu dicamkan dalam membimbing seseorang dari tahap demi tahap ke tahap yang lebih tinggi. Demikian juga Yesus menyampaikan komunikasinya terhadap murid-muridnya, bahwa penderitaan akan dialami dia. Dan yang pembelajaran iman yang kedua, Yesus mengajak para murid-murid untuk pergi ke Yerusalem,
Sebab segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sering membicarakan Yerusalem. Yerusalem di sini sesungguhnya adalah lambang salib dan penderitaan. Artinya, penderitaan sudah di depan mata dan akan terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami Yesus di dalam penantian Dia untuk masuk ke kota Yerusalem. Namun demikian Yesus tidak menyangkal dan tidak menolak dan tidak memberikan semacam alasan untuk tidak masuk ke Yerusalem, karena ini adalah suruhan dari Bapaknya yang di surga. Ini menjadi pelajaran iman yang teramat penting bagi para murid, agar mereka menjadi murid-murid yang handal dan kuat, kredibel di dalam maju bersama dengan Yesus, menghadapi apa-apapun, meskipun harus mengalami penderitaan. Itulah pelajaran iman yang diutarakan di dalam nats ini, di mana pelajaran tahap demi tahap tadi disampaikan. Kemudian dia memasuki kota Yerusalem sebagai tempat penyalibannya di sana. Ya cuman kita tahu penderitaan Kristus itu adalah untuk orang-orang berdosa di dunia ini. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan, bisa kita merenungkan dan menyelami penderitaan Tuhan pada saat Dia mau mengalami penderitaan di kota Yerusalem. Hikmat yang dapat kita petik dari nats ini, kita juga perlu memetik hikmat dalam firman ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, agar kita semakin mengukir pengorbanan Kristus bagi kita dimanapun kita berada, apapun kehidupan kita. Kita semakin mengukir pengorbanannya itu hanya untuk kita, sekaligus maju bersama dengan Kristus dalam mengarungi hidup ini. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita saat ini, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara, maupun di tengah-tengah gereja, kesulitan demi kesulitan kita dapati. Tentu kita harus maju bersama dengan Kristus dalam mengarungi seluruh kehidupan kita. Kita serahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangannya. Yakinlah, Kristus akan menjadi pandu dan kompas dalam hidup kita, dan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menolong dan menguatkan serta mempersenjatai kami di dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Karena anugerah yang begitu besar dari Tuhan dan begitu kami rasakan dalam kehidupan kami dan jemaat. Demikian juga pada pagi hari ini. Berilah anugerah dan berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan. Jadikanlah itu menjadi pelajaran dan hidup kami, supaya kami tidak merasa takut dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Bapa di surga, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.